My name is Alia Maulida Fitria. My NIM 19070019. I am from class B1 2019. PG PAUD Non-Reg IKIP Siliwangi. I made this video to fulfill the middle test Bahasa Inggris Umum with Mr. Krisnandi Syahrizal, SPD M. Hum. On this occasion, I will discuss about noun. What do you know about noun? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kata benda atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan noun. Oke, a noun is word to use to name something as a person, animal, a thing, a place, or an idea. For example, book, door, glass, mother, father, cat, dog, etc. Jadi kata benda yang dimaksud dalam bahasa Inggris ini adalah kata-kata yang menjelaskan bahwa baik itu dari orang, binatang, tempat, ataupun dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya seperti buku, meja tulis, kursi, bahkan nama tempat pun bisa seperti Jakarta, Bandung, bahkan Indonesia pun termasuk ke dalam noun atau kata benda. Oke, jadi kata benda ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. The first is common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, countable noun, and last uncountable noun. Pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi dari noun, macam-macam noun itu sendiri. Yang pertama ada common noun. Common noun are the name of people, place, thing, or idea in general. Jadi common noun ini adalah kata benda yang bersifat umum, yang mana bisa semua orang menggunakannya. For example, can I borrow your book? Nah, di sini berarti dapatkah aku meminjam bukumu? Bukumu. Tapi bukumu di sini tidak disebutkan buku yang mana, buku yang judulnya apa. Kemudian, the boy is very smart. Anak laki-laki ini sangat pintar, tapi anak laki-laki ini tidak disebutkan anak laki-laki yang mana, maka kalimat boy atau kata boy itu disebut sebagai common noun karena boy itu bersifat umum. Next, the second proper noun. Proper noun are the name of people, place, thing, ideas in specific. Jadi proper noun ini adalah kebalikan dari common noun, yang mana common noun itu bersifat umum sedangkan proper noun itu bersifat khusus. Oke, for example, Arya, Karina, Januari, Februari, Indonesia, Malaysia, etc. Nah, jadi kalimat ini lebih dijelaskan secara spesifik dibandingkan tadi yang common noun, contohnya seperti negara atau country, maka di proper noun ini disebutkan negaranya negara mana, contohnya seperti negara Indonesia. Nah, untuk contoh dalam kalimatnya seperti my book entitled Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini describes several innovation that can be done in early childhood education institution, one of which is the Tahfidz Quran method. Jadi di buku Inovasi Pendidikan Anak Usia Dini ini dijelaskan berbagai macam inovasi-inovasi yang dapat diterapkan kepada anak usia dini. Salah satunya yaitu metode Tahfidz Quran. Jadi bukunya itu disebutkan buku yang mana, buku judul apa. Nah, ini disebut dengan proper noun. Oke, next, the third. Nah, yaitu concrete noun. Concrete noun are the name of people, place, thing, or idea in real or visible. Yang mana concrete noun ini adalah kata benda yang
yang menjelaskan suatu benda yang konkret atau terlihat. For example, pen, pensil, handphone, teacher, dokter, etc. Example for sentence-nya atau contoh di dalam kalimatnya antara lain, her bag is new. Tas dia baru. Tas itu bisa terlihat, maka dari itu tas disebut dengan concrete noun. Kemudian contoh lainnya seperti your handphone is advanced. HP-mu atau teleponmu canggih. Telepon juga bisa terlihat, bisa diraba, bisa dibawa kemana-mana. Maka itu termasuk ke dalam concrete noun. Dan terakhir contohnya seperti my teacher is very good. Guruku sangat baik. Guru walaupun dia manusia tapi dia bisa dilihat dan nyata adanya. Jadi concrete noun itu adalah kata benda yang bisa dilihat oleh mata kepala kita sendiri. Okay, next the fourth is abstract noun. Abstract noun are the name of people, place, thing, or ideas that can be seen. Nah, jadi dilihat dari katanya saja sudah abstrak, yaitu tidak dapat dilihat. Jadi, abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat. Example, intelligent, loyalty, knowledge, love, etc. Nah, contoh-contohnya seperti pengetahuan, kasih sayang, cinta, itu adalah contoh abstract noun karena ya kata-kata tersebut tidak dapat dilihat oleh mata kepala kita, tapi hanya bisa dirasakan. Oke, jadi concrete noun dan abstract noun itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Kenapa? Karena concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, sedangkan abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat. Next, the fifth, countable noun. Countable noun are the name of people, place, thing, or idea that can be counted. Jadi, countable noun ini adalah kata benda yang dapat dihitung. Example, clothes, fish, laptop, chair, room, table, student, gitar, piano, etc. Jadi benda-benda yang tadi disebutkan itu adalah benda-benda yang dapat dihitung. Contohnya meja. Meja di suatu kelas kita bisa menghitungnya secara langsung. Apakah meja itu ada 10, meja itu ada 20, dan seterusnya. For sentence, is your laptop new? Apakah laptopmu baru? Jadi laptop ini termasuk ke dalam kata benda atau countable noun karena laptop itu barang yang bisa dihitung. Atau contoh lainnya seperti how many your student, ada berapa muridmu, kita bisa menghitung murid kita ada jumlahnya ada berapa. Apakah itu banyak atau sedikit, yang penting murid-murid itu, manusia-manusia itu bisa kita hitung. Okay, the last, the sixth. Nah, uncountable noun. Uncountable noun are the name of people, place, thing, or idea can be calculated. Maksudnya adalah uncountable noun ini adalah kata-kata benda yang kita tidak bisa menghitungnya. Example, rice, hair, water, sugar, etc. Contoh-contohnya seperti nasi, gula, rambut, air, udara. Nah, hal-hal seperti itu kita tidak dapat menghitungnya. Oke, seterusnya adalah example for sentence. Your hair is very long. Rambutmu sangat panjang. Rambut termasuk kepada uncountable noun karena kita tidak dapat menghitung rambut. Bayangkan saja di dalam satu manusia saja rambut terdapat begitu banyaknya. Maka dari itu kita tidak bisa menghitungnya. Bukan tidak bisa, akan tetapi lebih ke akan sangat sulit sekali untuk kita bisa menghitungnya. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi hari ini adalah noun itu atau kata benda dibagi menjadi 6.
Yang pertama adalah common noun. Common noun adalah kata benda yang umum seperti country, negara, ataupun suami, istri. Kemudian yang kedua ada proper noun, yaitu kata benda yang lebih spesifik. Contohnya seperti negara Indonesia, atau boy, awal common nounnya boy, di proper nounnya seperti Arya. Nah, kemudian yang ketiga ada concrete noun, yaitu kata benda yang konkret, nyata. Contohnya seperti buku, the book, buku. Buku itu dapat kita lihat. Dan yang seterusnya adalah abstract noun, yaitu kata benda yang tidak dapat dilihat seperti knowledge, pengetahuan. Kita tidak dapat melihatnya, akan tetapi kita bisa mengetahuinya. Kemudian yang kelima ada countable noun, yaitu kata benda yang dapat kita hitung. Contohnya seperti table, meja, kita bisa menghitungnya. Dan yang terakhir yaitu ada uncountable noun, yaitu kata-kata benda yang kita tidak bisa menghitungnya. Contohnya rice, kita tidak bisa menghitung nasi. Nah, jadi dari keenam itu dua berpasangan dua-dua, yaitu common noun dengan proper noun bertolak belakang, kemudian concrete noun dengan abstract noun bertolak belakang juga, dan yang terakhir countable noun and uncountable noun sama-sama bertolak belakang. Okay, so much for today discussion. Thank you for watching and sorry of there our mistake. The final word, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.